Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kalian menyadari sesuatu yang menarik? Sedekah, siapa sangka, memiliki aspek yang mengejutkan. Yuk, mari kita kupas topik ini dengan cara yang menggelitik, menyenangkan, tapi tetap mengandung kebenaran yang dalam. Ayo, kita langsung praktekkan ide-ide ini. Pertama-tama, mari kita berhenti sejenak dan renungkan. Pikirkan, apa yang baru-baru ini kalian mintakan kepada Tuhan? Apakah ada doa yang terkait dengan uang, jodoh, atau keberkahan? Mungkin juga, baru-baru ini kalian merasa kesal atau marah. Jangan lupa untuk memohon maaf kepada Tuhan dalam doa kalian. Siapa tahu, video ini muncul di beranda kalian atau kalian merasa ingin menontonnya karena ada pesan dari Tuhan di dalamnya. Sekarang, izinkan aku untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini dapat membawa kebahagiaan, kesehatan, dan yang terpenting, memberikan yang terbaik dalam hidup kalian dengan segera dan berlimpah berkah dan rezeki yang lapang. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, langsung saja ya, saya punya satu rahasia yang keren tapi juga menggelitik. Yuk kita kupas dan tetaplah menonton agar tidak salah paham. Pernahkah kalian mendengar tentang konsep sedekah yang harus terbalik? Ya, betul, saya tidak keliru mengatakannya. Tapi apa artinya sebenarnya? Ingat tidak waktu kita masih sekolah dasar dulu, ketika kita masih SD? Coba ingat lagi, ingat tidak ketika guru kita bertanya, apakah makhluk hidup itu ada 3? Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, makhluk hidup itu ada 3. Apa saja? Manusia, hewan, dan maaf, apa itu samba? Tapi ya, poinnya kamu benar bahwa ada 3 makhluk hidup. Tapi tunggu, dengarkan pertanyaannya dengan seksama. Sudahkah kita menyadari hal ini selama ini? Mengapa kita seringkali hanya memberikan sedekah kepada satu jenis makhluk hidup saja? Saya akan mengulangi permintaan maaf saya karena ini mungkin terdengar seperti pukulan ringan, tapi kita perlu menjadi lebih rajin dalam memberikan sedekah. Sudah bagus jika kita rajin berbagi, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, mengapa kita cenderung hanya memberikan sedekah kepada manusia? Padahal, saat kita masih SD, kita diajarkan bahwa ada 3 jenis makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Betul kan? Tapi mengapa kita lupa akan yang lainnya? Nah, disinilah esensi dari sedekah terbalik yang saya maksudkan. Ayo mari kita ubah perspektif kita sekarang. Bagaimana jika kita membaliknya? Ayo kita bahas lebih mendalam. Benar, semut-semut memang kecil. Teman-teman, lihatlah di sekitar kalian, ada tidak makhluk Tuhan yang bernama semut? Nah, sekarang saya ingin bertanya, mengapa kita sering mengabaikan semut-semut yang lewat di sekitar kita? Saya ulangi, mengapa kita sering mengabaikan semut-semut yang lewat di sekitar kita selama ini? Padahal, apakah kita menyadari bahwa semut-semut itu, atas izin Tuhan, merupakan peluang bagi kita untuk mendapatkan rezeki? Benar, bagaimana cara menggunakan rumus sedekah terbalik? Ini dia. Intinya adalah menganggap sesuatu yang kecil sebagai sesuatu yang besar. Jangan hanya karena sesuatu itu kecil, kita abaikan atau tidak mengutamakannya, terutama saat kita ingin berbuat sedekah. Nah, saya ingin kalian sekarang mencoba menerapkan rumus sedekah terbalik ini. Caranya mudah, lihatlah di sekeliling kalian, apakah ada semut? Temukanlah tempat di mana kalian tahu semut sernut itu sering lewat. Nah, ini menarik bukan? Lalu, perhatikan di meja makan atau di kulkas, ada tidak makanan yang bisa kalian bagikan sedikit kepada semut-semut tersebut. Contohnya, misalnya tadi siang atau tadi pagi kita makan tempe. Nah, sekarang coba ambil sedikit tempe itu. Kemudian carilah wilayah di mana kalian tahu semut akan lewat. Nah, setelah kalian menemukan tempat di mana semut sernut itu akan lewat, letakkan makanan tadi di sana. Tetapi ada satu catatan penting. Jika semut banyak yang makan makanan yang kalian berikan, kalian tahu bahwa itu tidak masalah. Jadi, begini, bukan berarti saya meminta kalian untuk memberi sedekah kepada semut semuanya. Tentu saja, jangan taruh makanan di tempat tidur, ya. Mengapa?
Karena tentu saja tidak nyaman jika banyak semut berkeliaran di tempat tidur kalian. Jadi, sekarang coba cari tempat di mana semut sernut itu biasanya lewat, dan disitulah kalian letakkan makanan tadi. Tapi sebelumnya, ini yang berbeda, kalian harus berniat terlebih dahulu dengan cara berdoa. Bagaimana cara berdoanya? Baiklah, saya akan membimbing kalian. Kamu bisa berdoa dengan keyakinanmu sendiri, dan dengan cara yang biasa kamu lakukan. Tapi saya akan memberikan gambaran atau intinya agar kalian memahami. Misalnya, kamu sudah menemukan tempat. Oh, di situ banyak semut. Saya ingin bersedekah. Oke, kamu ambil sedikit makananmu. Kemudian kamu letakkan di tempat di mana semut sernut itu biasanya lewat. Kamu tahu bahwa akan ada banyak semut, jadi taruhlah di situ. Lalu, kamu bisa berdoa seperti ini. Ya Allah, saya berniat untuk berbagi dan membantu semut-semut, makhluk-makhluk yang Kau ciptakan ini, hanya karena Engkau Tuhan yang Esa. Diberkahilah para semut ini, ya Allah. Berikanlah mereka kebaikan, keberkahan, dan kelapangan dalam mencari rezeki. Amin. Setelah mengucapkan amin, barulah kamu bisa berdoa untuk hal-hal yang ingin kamu sampaikan kepada Tuhan. Misalnya, ya Allah, melalui sedekah ini, saya mohon ridho dan restumu. Tolong mudahkan rezeki saya, lapangkan karir saya, permudah jodoh saya, atau jika kamu menginginkan keturunan, mohon berikan kami keturunan yang terbaik dan sehat. Amin. Lakukanlah ini setiap hari dan lihatlah hasilnya. Sekarang, mari kita berdiskusi sambil berpikir bersama-sama. Lucu, bukan? Ketika kita memberi makanan kepada anjing atau kucing, mereka bahagia. Dan tentu saja, itu membuat kita merasa senang juga. Tapi mengapa ketika kita memberi makan kepada semut? Betul sekali, kadang-kadang kita merasa kesal atau bahkan hanya acuh saat semut makan makanan kita. Aneh, bukan? Mungkin karena semut dianggap sebagai makhluk Tuhan yang kecil, sehingga derajatnya di mata kita terkesan rendah. Namun, perlu diingat dan hati-hati. Bahkan dalam pandangan kita, derajat semut tidak boleh diremehkan. Semut juga adalah makhluk Allah. Mungkin saja mereka ikut mendoakan kita saat kita berbagi kepada mereka. Kenapa? Karena ketika kita membawa kebahagiaan kepada makhluk Tuhan, apapun itu, kebahagiaan itu akan kembali kepada kita. Hukum karma mengatakan bahwa apapun yang kita ciptakan kepada makhluk Allah, akan kembali kepada kita dengan persis sama. Jadi, ketika kita memberi makan kepada semut, mereka merasa senang, dan di masa depan, kita pun akan merasakan kebahagiaan yang sama, mungkin dalam bentuk yang berbeda. Mungkin kita akan mendapatkan jodoh, pekerjaan, atau bahkan uang yang membuat kita bahagia, seperti kebahagiaan yang pernah dirasakan oleh semut-semut yang kita tolong. Jadi, perhatikanlah dengan menggunakan rumus sedekah terbalik ini. Artinya, anggaplah makhluk Tuhan yang kecil sama besarnya dengan yang besar, seperti anjing, kucing, bahkan manusia. Ketika kita membantu mereka, kita sedekahkan kepada mereka, itulah yang benar. Jadi, walaupun hanya memberi sedekah kepada semut, itu sudah luar biasa. Benar sekali, sudah luar biasa. Tapi sekarang, cobalah untuk mengingatnya. Betul sekali, seringkali kita lupa bahwa makhluk hidup tidak hanya terdiri dari manusia dan hewan, tapi juga tumbuhan. Padahal, keberadaan tumbuhan sangat penting. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kamu. Maaf ya, di rumah kamu, apakah ada tanaman atau rumput? Saya ulangi, di tempat tinggal kamu sekarang, ada tanaman atau rumput tidak? Jika ada, segeralah siram. Mengapa saya meminta kamu untuk menyiramnya? Begini penjelasan tentang ini. Tanaman adalah makhluk hidup. Ketika mereka tumbuh di halaman rumah kita, apalagi jika kita sengaja membelinya, itu berarti kita memiliki tanggung jawab untuk merawatnya, memberikan mereka nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kalian menyadari sesuatu yang menarik? Sedekah, siapa sangka, memiliki aspek yang mengejutkan. Yuk, mari kita kupas topik ini dengan cara yang menggelitik, menyenangkan, tapi tetap mengandung kebenaran yang dalam. Ayo, kita langsung praktekkan ide-ide ini. Apa nafkahnya? Cukup dengan air saja? Mengapa tidak?
Jadi siramlah tanaman atau rumputmu. Mengapa? Karena mereka juga makhluk hidup. Janganlah kita mengabaikannya hanya karena mereka tidak bergerak seperti manusia. Mereka juga merupakan sumber rezeki bagi kita. Sejalan dengan hukum karma, kita bisa memperbaiki amal baik kita dengan cara menyiram tanaman. Mengapa? Karena mereka senang saat kita memberi mereka air. Mereka bahagia mendapat rezeki melalui kita, yaitu dalam bentuk air. Dengan membuat tanaman senang, bisa jadi mereka juga berdoa kepada Tuhan mereka. Dan kebahagiaan yang mereka rasakan itu pasti akan kembali kepada kamu dalam bentuk kebahagiaan di masa depan. Jadi, sekarang cobalah untuk rutin menyiram tanamanmu. Jangan pura-pura lupa, jangan malas, janganlah begitu. Eits, cara untuk mengubah karma kita adalah dengan banyak berbuat baik. Saya yakin kamu sudah mahir dalam berbuat baik kepada manusia. Kamu luar biasa. Saya yakin sedekahmu bermakna. Tapi sekarang, mari kita perluas lagi. Ayo, janganlah kita cepat puas hanya dengan berbagi pada manusia. Lihatlah berapa banyak tanaman yang kita lupakan, mari kita sirami. Yuk, sambil kita niatkan dengan doa, sama seperti kita memberi makan kepada semut tadi. Dengan semakin banyak kita memberikan sedekah dengan metode ini, lihatlah, berkah-berkah dari segala sudut akan datang kepada kita, bahkan yang tidak kita duga. Yang tadinya kita tidak tahu kapan akan mendapatkan pekerjaan, tiba-tiba kita mendapat pekerjaan. Yang tadinya kita bingung akan memulai bisnis dari mana, tiba-tiba muncul ide, undangan, atau modal dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Yang tadinya belum tahu kapan akan menemukan jodoh, tiba-tiba kita bertemu dengan jodoh yang terbaik bagi kita, dan semuanya menjadi lancar. Benar sekali, bisa-bisa banget. Bahkan mungkin ada yang dari kalian yang sedang menonton video ini telah mengalami hal tersebut. Pernahkah kalian mengalami hal tersebut? Karena saya sendiri pernah mendengar ilmu ini di TikTok, dan juga di media sosial lainnya seperti Instagram. Ada yang mempraktekannya dan ada yang memberikan testimoninya di kolom komentar. Dia berkata, Mas, terima kasih ya. Saya dulu hanya rutin menyiram tanaman. Tiba-tiba hubungan saya dengan pasangan membaik dan rezeki saya bertambah banyak. Saya bingung. Lalu saya katakan padanya, kenapa harus bingung? Tuhan itu adil. Jika kita baik kepada makhluknya, pasti Tuhan akan memberikan ganjaran. Itu hukum alam. Jelas, bukan? Jadi sekarang tidak ada lagi alasan bagi kalian untuk tidak bersedekah. Saya ulangi, tidak ada alasan bagi kalian sebagai sahabat saya untuk tidak bersedekah. Masalah uang sedikit, belum gajian, atau bisnis belum mendapatkan profit, tidaklah menjadi halangan. Jika kalian ingin sukses, ingin diberikan berkah dan rahmat oleh Allah yang Maha Kuasa, mari banyak berbagi. Berbagilah kepada semua makhluk Allah, termasuk yang kecil dan yang tidak bergerak, seperti semut dan tumbuhan. Jelas? Coba praktekkan ini dan rasakan. Bukankah ketika kita rutin berbagi kepada semua makhluk Allah, kita merasa bahagia terus-menerus? Dan tahukah kalian tanda-tanda bahwa sedekah kita berhasil? Salah satu tanda keberhasilan sedekah adalah membuat kita bahagia dan tersenyum. Dan tahukah kamu, bisa jadi yang membuatmu merasa tenang adalah hal-hal sederhana seperti ini. Cobalah praktikan setiap hari, dan lihatlah betapa semakin banyak kamu menyebarkan kebaikan, semakin banyak pula berkah yang hadir dalam hidupmu. Ini bukan karena saya, tapi karena kamu sendiri, dan karena rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang hadir dalam hidupmu. Ini adalah sesuatu yang sangat logis. Jadi mari kita praktikkan. Baik? Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Anda dan keluarga juga senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencari penghidupan serta rezeki. Tetaplah semangat dalam beribadah dan teruslah berbuat kebaikan. Semoga kebaikan yang Anda lakukan mengalir pahala yang berlipat-lipat. Amin. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahu alam bishawab. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.